Dan pelajaran kita di pelajaran ketujuh, judulnya adalah dasar-dasar untuk nubuatan. Kalau di pekan lalu kita telah belajar mengenai bagaimana kita memahami pengorbanan dan ditutup dengan satu scene bagaimana Nabi Yesaya diperlihatkan akan ruang tahta Allah. Dalam pekan ini kita akan lebih mendalami lagi. Dan sebenarnya tujuan dari setiap pelayanan, kecil atau besar, tujuan kita yang kita harus ingat adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk cari kemuliaan diri sendiri. Dalam pelayanan ataupun dalam situasi bergereja gitu, kita harus waspada dengan perasaan-perasaan seperti itu juga, kayak berbesar hati atau tinggi diri atau apa dan lain-lain yang merujuk ke sana lah Kak. Itu bisa mengakibatkan nasib sama seperti Lucifer. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita yang di triwulan kedua tahun 2025 ini kita membahas mengenai simbol, gambaran, dan kiasan cara mempelajari nubuatan Alkitab. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di studio untuk dapat berdiskusi bersama. Dan tentunya kami senang sekali untuk dapat mendengarkan, membacakan komentar-komentar, cerita-cerita dari sahabat-sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson. Baik, yang pertama kita ambil dari Ealzan. Shalom, terima kasih atas diskusi Sekolah Sabat yang sangat luar biasa dan memudahkan kami untuk mendalami pelajaran Sekolah Sabat dan firman Tuhan. Dari Bonghua International Missionary Center, Korea Selatan. Ini pertama kali nih dari Korea Selatan. Selamat datang, terima kasih. Boleh subscribe dan nyalakan loncengnya. Yang kedua, dari Darto Sumpeno. Saya dari Purwokerto, Jawa Tengah, mengikuti diskusi Sekolah Sabat yang bisa mempermudah untuk dipahami dan terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Salam juga Pak Darto. Lalu yang kemudian ada dari Linda Sihombing. Thanks all team, sangat jelas pembahasannya. God bless you. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Clara? Ada Joni di SIM. Shalom, terima kasih penjelasan yang memudahkan kami mengerti pelajaran Sekolah Sabat tentang nubuatan. Kami dari GMAHK, Gosen, Kota Marudu, Sabah. God bless. God bless juga. Roselyn Sunga. Amin. Terima kasih penjelasan Sekolah Sabat pekan ini. Tuhan memberkati kita semua dari Rahat Datu Sabah. Dan yang terakhir, Evi Famani. Terima kasih buat pelajaran firman Tuhan lewat Sekolah Sabat yang begitu menarik buat saya. Dan terima kasih buat pembicara penjelasan Sekolah Sabat. Tuhan Yesus memberkati dari Alor Jemaat Kalvari Lelahomi. Amin. Puji Tuhan. Ini yang pertama ada dari Foni Uwuh. Terima kasih untuk nasihat. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua ada Janasip Tamiang. Shalom, puji Tuhan. Diskusi pelajaran Sekolah Sabat dari para narasumber Hope Channel. Tuhan memberkati. Amin. Terakhir ada dari Raymond Sakul. Terima kasih pelayanan Sekolah Sabat, pencerahan oleh pemimpin Roh Kudus. Terpuji Tuhan, terima kasih. Tim kuat para narasumber, Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk semua pemirsa sekalian, sahabat-sahabat yang telah setia mengikuti diskusi Sekolah Sabat ini dan yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Dan kami senang untuk dapat mendengarkan komentar-komentar, bahkan kesaksian bagaimana pelajaran Sekolah Sabat ini dapat membantu di dalam jemaat, di dalam keluarga, baik juga pembelajaran secara pribadi. Dan pelajaran kita di pelajaran ketujuh
Judulnya adalah dasar-dasar untuk nubuatan. Kalau di pekan lalu kita telah belajar mengenai bagaimana kita memahami pengorbanan dan ditutup dengan satu scene bagaimana Nabi Yesaya diperlihatkan akan ruang tahta Allah. Dalam pekan ini kita akan lebih mendalami lagi dan kita akan melihat bagaimana ketika diperlihatkan penglihatan ruang tahta, bagaimana umat manusia berhubungan dengan Tuhan yang kudus dan bagaimana pengorbanan Kristus memulihkan kita dan mendekatkan kita pada tahta itu. Akhir dunia, banyak yang telah meramalkannya. Berbagai buku, artikel, video, website didedikasikan untuk nubuatan membuat banyak prediksi, termasuk penetapan tanggal tentang peristiwa-peristiwa akhir. Namun dalam setiap kasus, prediksi-prediksi itu tidak menjadi kenyataan. Lalu apa cara terbaik untuk menafsirkan nubuatan Alkitab? Elemen kunci dalam memahami nubuatan akhir zaman ini adalah Daniel 2, yang tidak hanya berisi garis besar sejarah nubuatan, tetapi kunci penafsiran untuk membuka maknanya juga. Daniel 2 menggambarkan 4 kerajaan dunia, Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma, bergerak dalam suatu urutan tak terputus sepanjang sejarah, sampai setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan mendirikan kerajaannya yang kekal. Dengan perspektif sejarah sebagai landasan untuk memahami nubuatan, kita akan mempelajari simbol, gambaran, kiasan, cara menafsirkan nubuatan Alkitab yang membuka kebenaran nubuatan dan peristiwa-peristiwa akhir dunia. Pelajaran 7 dengan judul Dasar-dasar Nubuatan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Peter. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Hari ini kami akan berdiskusi pelajaran firman Tuhan. Bantu kami, biarlah curahan Roh Kudus boleh menjadi bagian kami, agar apapun yang kami bahas hari ini boleh disaksikan oleh berbagai pemirsa, dan biarlah tertanam dalam hati dan pikiran mereka, dan semua orang dapat mengenal Tuhan Yesus. Berkati juga semua tim, media, peralatan yang kami gunakan, agar semua dapat boleh berjalan lancar seturut dengan kehendak. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kalau kita baca di dalam Alkitab, dalam berbagai cerita di mana ada penglihatan ataupun hadirat Tuhan. Kalau kemarin kita berdiskusi, selalu ada kudus gitu ya. Tapi satu hal yang langsung terlihat juga di dalam cerita-cerita ini adalah terang. Artinya terang yang melebihi dari yang biasanya. Kalau misalnya kita di malam hari lalu mulai masuk ke pagi hari, terang, kita bisa lihat dari yang gelap ke terang, dari yang tidak kelihatan kita jadi bisa melihat. Terang yang lebih daripada yang biasa kita lihat, itulah yang seringkali ditunjukkan juga oleh Alkitab ketika menceritakan mengenai penglihatan akan Tuhan ataupun hadirat Allah hadir di situ. Teman-teman di sini mungkin ada nggak pengalaman dengan ruangan kondisi yang gelap, dan apa yang terjadi setelah kenapa bisa ada di situ, dan apa yang terjadi setelahnya? Dari Peter dulu deh. Oke Kak, jadi situasi gelap tuh waktu kami ikut survival revival. Terus dalam satu bukit gitu pas mau turunan itu ada tawon. Jadi teriak dari depan katanya, matiin senter katanya. Wah ini sudah gelap, kita cuma harap senter. Ternyata sengatan tawon tuh udah gigit beberapa teman di depan. Jadi suruh matiin semua lampu-lampu. Jadi kami saling berpegangan sambil turun bukit itu. Wah itu emang situasi udah takut digigit tawon.
turun-turun bukit lagi. Udah. Dan situasi gelap ya. Iya. Oke, kalau Clara. Tadi saya pikir-pikir pernah di ruang gelap yang mana, tapi yang saya ingat pernah tapi mimpi. Oke. Mimpi ada di ruangan gelap dan sangat menakutkan sampai akhirnya dengan ketakutan yang ada, perasaan takut di ruangan gelap itu walaupun di dalam mimpi benar-benar terbawa sampai sudah bangun tidur. Jadi ternyata dalam situasi yang gelap, di ruangan yang gelap dan hanya sendiri itu akan otomatis perasaannya takut sekali. Oke. Kalau kami ada dua kejadian Ya. perjalanannya. Jadi suatu kali kami lagi perjalanan di Sumbawa, Pulau Sumbawa. Dari Sumbawa besar mau nyebrang kembali ke Lombok. Itu tengah-tengah malam naik motor. Wah, jadi kiri kanan gelap, jalannya sih bagus. Jadi kita nggak khawatir ada lubang atau apa. Ini kan jalanan lintas provinsi lah. Jadi baru dibuat lagi. Jadi bagus, cuma kiri kanan gelap, beneran nggak ada apa-apa. Jadi sepanjang malam kurang lebih 3 jam, 4 jam itu wah gelap sekali, menyusuri jalan kurang lebih berapa tuh, bisa 80-90 kilo lah. Jadi pengalaman ya, kita kan suka iseng juga, coba matiin lampu motornya, pasti mati, Benar-benar gelap. beneran nggak kelihatan apa-apa, di depan, di belakang, kiri, kanan, atas, bawah sama semua kita ngeliat. Jadi memang kalau gelap, pekat ya beneran nggak kelihatan apa-apa ya, jadi merasa hilang orientasi juga, nggak tahu kiri kanan atas bawah depan belakang. Oke, terima kasih untuk cerita-ceritanya. Ini menarik ya, banyak yang kita bisa dengarkan dari cerita-cerita ini. Dan ada satu cerita juga di pelajaran hari Minggu, ini menarik juga karena kalau tadi di dalam gelap itu takut, merasa tidak ada pegangan, nggak ada yang hilang kontrol gitu ya mungkin. Tapi di pelajaran hari Minggu dikatakan ada satu ruangan bawah tanah mau direnovasi, dan awalnya yang pertama kali mungkin dilakukan adalah menempatkan lampu-lampu untuk supaya lebih terang gitu. Ternyata ketika ditempatkan lampu dengan lebih terang, ruangan itu jadi terlihat lebih buruk karena kelihatan gitu. Kalau tadinya gelap atau mungkin remang-remang kali ya di situ, oh ini kayaknya bisa dibuat seperti ini. Begitu diterangin, ternyata kelihatan buruknya seperti apa. Dan itu juga yang terlihat ketika Yesaya diberikan penglihatan menghadap pada hadirat tahta Allah. Bagaimana sebenarnya pengalaman Yesaya ini dan apa konteks atau latar belakang dari Yesaya 6 mulai yang ayat 1 dan sampai selanjutnya. Peter. Kalau ini kan Yesaya 6 ini sedang berbicara tentang penglihatan ya. Kalau kita bisa baca di sini, Yesaya mendapatkan penglihatan Allah. Jadi dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas, dan kita bisa baca sama-sama. Ini langsung ke poinnya saja. Di sini latar belakang dari ayat ini, dia melihat bahwa kerusakan bangsa Israel dalam kondisi rusak secara bukan peperangan atau apa, tapi rohani. Matinya rohani. Jadi bayangkan bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang dibesarkan Allah, tapi mereka memberontak dan tidak percaya kepada Allah. Jadi sama seperti tadi awal yang kalian sampaikan, ruangan yang gelap begitu diterang malah kelihatan rusaknya. Jadi Allah menyingkapkan bagaimana satu keadaan yang sangat buruk suatu bangsa kepada nabinya atau orang pilihannya. Jadi Yesaya 6 sedang berbicara mengarah ke sana. Jadi ini tentang Nabi Yesaya tadi, dan penglihatan Yesaya di sini bagaimana dia bisa melihat Tuhan, dan waktu itu responnya respon dari Yesaya langsung melihat kekurangan. Seperti cerita tadi yang ruangan gelap tiba-tiba dikasih terang, ternyata sifat dari terang itu memperjelas kekurangan. Dan itu yang dirasakan oleh Yesaya saat itu. Ketika dia lihat terang dari Tuhan,
malah dia rasa dirinya sangat penuh dengan kekurangan. Aku najis bibir, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Semua bisa dia lihat kekurangannya ketika ada cahaya Tuhan di sana. Iya, dan kalau kita lihat memang di penglihatan Yesaya ini sama seperti pelajaran pekan lalu ya, ada makhluk surgawi. Di ayat 2 para serafim berdiri dengan sayap, lalu mengatakan berseru seorang kepada yang seorang, kudus kudus kuduslah Tuhan, sampai bergoyang alas ambang pintu. Lalu tadi responnya Yesaya adalah di ayat 5, celakalah aku binasa. Merasakan dirinya yang penuh dengan kekurangan dan penuh dengan dosa. Lalu di ayat 6 menariknya, di seorang dari serafim itu mengambil bara dengan sepit dari atas mezbah, lalu menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat ini menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dan ayat 8 tadi, ayat hafalan yang sudah kita bacakan, respon dari Yesaya adalah setelah dibersihkan istilahnya lah ya, adalah ini aku, utuslah aku. Dari pendeta, konteks dari penglihatan Yesaya ini apa? Jadi kalau tadi dibilang bahwa Yesaya ini melihat penglihatan dikatakan pada tahun matinya Raja Uzia, gitu kan. Jadi Raja Uzia ini kalau kita lihat dalam sejarahnya, dia adalah salah satu raja yang memerintah paling lama. Jadi dia sekitar 50 tahun lah memerintah di Yehuda. Lalu kemudian raja ini juga bisa dikatakan banyak suksesnya, banyak keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan. Dia bisa memperkuat militernya, lalu kemudian perbatasan-perbatasan di Yehuda bisa dikuat lagi sehingga nggak gampang diserang. Jadi ketika raja ini mati, ada sebuah, apalagi dia mati sakit lepra ya, karena ada satu dosa yang dilakukan. Jadi memang memberikan suatu kegamangan secara politik. Kan secara paling nggak kerajaan ini bagaimana kan selama 50 tahun. Jadi di raja-raja Israel dan Yehuda ini mereka terpecah itu macam-macam. Ada yang berkuasa cuma sebentar sekali, cuma beberapa bulan, udah digantiin lagi nih. Banyak terjadi di raja-raja Israel ya, karena kan di Israel itu bukan dinasti, jadi siapa yang berkuasa itu karena dia merebut kekuasaan dari dinasti sebelumnya. Kalau beda di Yehuda paling masih satu dinasti, maksudnya masih satu keluarga lah. Kadang-kadang ke anaknya, kadang-kadang ke ponakan, kadang-kadang balik ke pamannya. Jadi tapi paling nggak masih satu keluarga gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak pergolakannya. Tapi di Raja Uzia ini ada dua hal yang membuat keadaannya itu lebih parah. Satu adalah bahwa dia memerintah lama, setelah itu meninggal. Wah, bagaimana ini? Kan jadi orang nggak terbiasa dengan pergantian, semua biasa dengan status quo, tiba-tiba harus berubah. Lalu yang kedua adalah, itu adalah zaman di mana dekat-dekat dari ekspansi ataupun penyerangan dari raja-raja Assyria. Ya, kita tahu bahwa Assyria inilah yang menghancurkan kerajaan utara kan, kerajaan Israel utara. Nah itu udah dekat-dekat itu, jadi ada kekhawatiran. Jadi banyak sekali kegamangan, kebingungan, kegelapan yang dirasakan baik secara politik maupun juga secara rohani bagi bangsa Israel pada saat itu. Jadi ini adalah menjadi suatu hal yang menarik juga, karena apa? Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 6, di akhir-akhirnya setelah ini aku utus lakukan, diutus kemana? Ke bangsa yang mendengar tapi tidak mau mendengar, melihat tapi tidak mau melihat, dan bahkan Allah sendiri bilang bahwa aku akan menutup telinga mereka sehingga mereka tidak mendengar. Jadi ada suatu hal yang kayak menggantung di atmosfer, di udara. Kalau orang bilang kan kayaknya suasana ini gelap, kita nggak tahu mau gimana. Nah itulah ketika saya melihat penglihatan ini, sehingga menjadi suatu yang lebih kontras lagi di tengah kegalauan karena raja duniawi ini sudah meninggal, sudah wafat. Yesaya ditunjukkan raja tahta Allah yang kekal, yang mulia, yang bersinar terus, yang mungkin ada suatu kontras yang mau dibangun ketika ini dituliskan seperti itu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya pendeta. Dan tadi ya responnya. Nah, ini kan sering sekali kita membaca ayat ini, bahkan mengulang atau bahkan mengkhotbahkan gitu ya. Ini aku, utuslah aku.
berbagai macam panggilan dilakukan dengan menggunakan ayat ini. Ini aku, utuslah aku. Apakah ini respon yang memang secara otomatis karena Yesaya ketika diberikan penglihatan lalu tanda kutip dibersihkan dosanya, memiliki respon seperti itu gitu, Peter? Kalau dalam konteks Yesaya, dia punya pengalaman pribadi dan pengalaman yang tidak dirasakan oleh semua orang ya kayak. Karena kan kita panggilan pribadi-pribadi masing-masing, tiap-tiap orang beda-beda. Jadi kalau dalam konteks ayat ini bukan otomatis langsung respon, tapi betul-betul dia merasakan suatu proses yang sangat berbeda. Karena bisa kita lihat di ayat 5, celakalah aku, binasalah sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tapi dia mengalami satu proses bersama Allah yang membuat dia itu kayak merasa terpanggil dan betul-betul punya keteguhan iman yang kuat dan kokoh untuk menerima panggilan itu. Makanya dia langsung menjawab bahwa inilah aku, utuslah aku. Tapi apakah kalau itu mungkin ya saya, tapi kalau saya ya beda prosesnya gitu. Kadang ada yang mengalami pertobatan tapi dia tidak bisa menerima panggilan Tuhan langsung gitu. Ada proses atau ada pengalaman rohani yang berbeda lah, yang kurang menyentuh. Oke, kalau dari Clara? Kalau dari saya, kenapa dia langsung respon seperti itu? Latar belakangnya tadi pendeta bicara kalau dia memang dipanggil untuk pergi, untuk diutus. Nah, setelah dia merasakan hadirat Tuhan, mengalami bahwa Tuhan mengizinkan semua dosanya dihapus, dan itu responnya, ini aku, utuslah aku. Dan satu hal yang mau yang saya pikirkan waktu itu, waktu belajar ini, kenapa dia bisa bicara ini aku, utuslah aku? Karena hanya orang yang benar-benar bertemu dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan Yesus juru selamat pribadinya, seperti pengalaman-pengalaman orang-orang yang ada di Alkitab. Salah satu yang saya ingat sekali Maria Magdalena, mereka mau terus ada di kaki Yesus, mau melayani. Dan jika saya boleh bagikan kesaksian, ini kesaksian dari seseorang, suami saya, ketika dia bersaksi sebelum dia mengenal Tuhan, sebelumnya dia ateis. Waktu itu dia tidak sengaja buka YouTube dan dia dapat satu khotbah rohani. Dia tidak pernah tertarik dengan hal rohani, tapi tidak sengaja dia mendengar dan dia bilang, saya merasakan hadirat Tuhan di dalam hati saya, dan tiba-tiba dia langsung bertelut, berdoa. Dia ingat semua dosa-dosanya yang lalu, kesalahan-kesalahan, tukang marah dan segala macam. Dia berdoa, dia bilang, saya rasa saya waktu itu berdoa lebih dari 1 jam, dan karena saya rasa Tuhan benar-benar bicara di hati saya. Dan setelah kejadian itu, singkat cerita, dia terima Tuhan secara pribadi karena dia rasa bertemu dengan Tuhan. Sampai sekarang ketika dia diajak ketemu orang, dia akan ceritakan. Dia akan ceritakan Tuhan, dia akan ceritakan bagaimana Yesus itu, saya dulu begini dan Yesus sanggup ubahkan saya. Amin. Itu adalah panggilan Tuhan yang benar-benar bagi orang yang rasa benar-benar bertemu dengan Tuhan bisa merespon seperti ini, langsung. Saya rasa ini respon otomatis ya Kak, kalau mau tanya ini otomatis atau apa, ini otomatis jika dia benar-benar rasa bertemu dengan Tuhan. Oke. Ya mungkin kalau menyambung daripada yang Clara tadi bilang ya, mungkin kisah mengenai Maria Magdalena ini kan diceritakan adalah bukan diasumsikan ya, kita anggap dialah yang membasuh kaki Yesus dengan minyak gitu kan, minyak narwastu apalah. Lalu kemudian itu kejadian itu ketika di rumah seorang Farisi yang tadinya dia kenal lepra, lalu kemudian disembuhkan. Makanya dia menjamu Yesus kan. Tapi ketika Maria ini membasuh kaki Yesus kan dibilang apa? Oh kenapa ini begini apa segala macam. Akhirnya dia dicela lah, ya kan? Tapi kemudian Yesus bilang apa? Wih kamu Simon, kamu udah begini dulu udah disembuhkan. Tapi kamu datang, kamu nggak cuci kaku, kamu nggak ini aku, kamu nggak cium aku. Maksudnya cium apa dengan kasih salam dengan sangat apa ya penuh kasih gitu ya.
Tapi lihat wanita ini, wah dia sejak aku datang nggak pernah berhenti mengusaha membahas apa segala. Tapi intinya adalah ditutup dengan satu konsep atau kata-kata yang mengatakan siapa yang diampuni banyak mengasihi banyak. Ya, artinya yang dikasih sedikit mengampuni sedikit. Nah, kalau kembali kepada respons, apakah ini suatu respons yang otomatis? Ya kembali ketika ya sebenarnya sih semua orang yang paling jahat sekalipun dengan orang yang paling baik sekalipun, kita rasa secara relatif ininya banyak, kita kan selisihnya. Padahal kalau secara absolut sebenarnya nggak terlalu banyak gitu kan ya. Kalau sampai ini sebenarnya nggak terlalu banyak. Tapi paling nggak ketika dia merasa yang diampuni cuma sedikit, ya udah ya saya diampuni. Tapi ya udahlah saya jadi orang baik aja. Tapi kalau dia mungkin seperti tadi testimoninya, kesaksian daripada suaminya Clara, wah dia merasa dia tadinya begitu jauh dari Tuhan gitu kan. Tapi kemudian Tuhan itu datang sehingga dia benar-benar mengapresiasi. Makanya dia mau lebih terbuka, mungkin lebih mau untuk melayani, mungkin lebih mau untuk membagikan ya. Karena orang punya persepsi yang berbeda terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Itu persepsi pribadi, walaupun secara absolut mungkin ya tiap orang itu diampuni dengan taraf yang sebenarnya sangat luar biasa. Tapi beda persepsi aja. Mungkin kalau kisah yang terakhir, wanita di Samaria kan, ketika dia mendengar Yesus, dia mencari Mesias, lalu kemudian segala macam, akhirnya setelah diskusi panjang lebar, salah satu diskusi yang paling panjang antara Yesus dengan salah satu orang adalah, akhirnya apa? Dia pergi ke kotanya dan panggil semua orang. Nah itulah menunjukkan bahwa dia mendapatkan sesuatu yang berharga. Seringkali kita tidak menganggap yang kita miliki itu cukup berharga untuk dihargai pribadi, dan pastinya tidak cukup berharga untuk dibagikan kepada orang lain, karena buat kita ini biasa aja, jadi nggak usah orang lain juga nggak usah dikasih juga nggak apa-apa, toh nggak ada bedanya juga bagi saya. Nah, mungkin seperti itu. Tapi bagi orang yang wah kayaknya beda banget sebelum dan sudah, pasti dia mau untuk membagikan. Oke. Ini pelajaran yang luar biasa dan kesaksian yang puji Tuhan kita bisa dengarkan bagaimana seorang yang bertemu dengan Tuhan dan diubahkan, merasakan keinginan yang tidak bisa dipendam gitu untuk membagikan kepada orang lain. Dan saya ingat satu kutipan juga yang saya sukai, semua orang yang menjadi murid Kristus akan menjadi misionaris gitu. Artinya ketika kita benar-benar merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka sama seperti kita memiliki satu kabar yang baik, tentunya kita ingin untuk membagikan kabar itu kepada semua orang. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Di awal dari cerita Kejadian, kita bisa melihat sekilas adanya kerup yang berjaga, atau kalau di Yesaya makhluk surgawi itu disebut dengan serafim. Kalau di Kejadian 3 kita bisa menemukan ada kerup. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Seringkali ketika kita membaca ayat ini, oh ini ada malaikat-malaikat dengan pedang yang ditempatkan Tuhan supaya Adam dan Hawa tidak bisa kembali ke Taman Eden. Tapi sebenarnya apa sih arti atau maksud dari ayat ini, Peter? Kalau maksud dari ayat ini sebenarnya itu kalau kita pikir secara manusiawi, kok jahat banget ya. Maksudnya nggak bisa punya akses lagi ke situ sampai harus ada penjaga. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada manusia. Karena kalau sampai mereka mengulangi kesalahan yang sama, misi keselamatan itu nggak ada. Jadi supaya mereka bisa diselamatkan dari dosa, ya Tuhan menaruh kerup, bahkan pedangan malaikat yang menjaga dengan pedang bernyala-nyala. Di Sekolah Sabat juga kita bisa baca di paragraf bagian tengah sini. Disinilah mereka memperbarui janji mereka untuk taat kepada Tuhan.
terhadap mana pelanggaran mereka telah menyebabkan terbuangnya mereka dari Taman Eden. Jadi ini Adam dan anak-anaknya datang yang dimana tempatnya Tuhan taruh penjaga malaikat dengan pedang menyala itu, mereka beribadah dan berbakti kepada Tuhan di situ. Jadi itu bukan satu hukuman buat mereka, justru itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan untuk mereka. Amin. Waktu kecil saya dengar cerita ini, saya langsung terbayangkan, wah jahat sekali Tuhan ini. Karena ada beberapa scene dari film-film yang pernah dinonton, kalau orang diusir dari rumah, pasti disuruh penjaga, jangan kasih masuk. Atau penjaga harus benar-benar mengawasi supaya orang yang diusir itu tidak akan masuk. Kalau orang itu datang, pasti akan berantem lah di sana. Dan itu fungsi, saya pikir itu adalah fungsi dari malaikat yang berjaga. Tapi puji Tuhan, ketika saya belajar pelajaran sekolah Sabat hari Senin ini, benar-benar mengubah pemikiran saya terhadap Tuhan itu. Kenapa? Karena selain dia taruh kerup itu supaya mereka tidak masuk ambil buah kehidupan, makan dari pohon kehidupan, tapi ada maksud yang lain, yaitu supaya hadirat Tuhan ada di depan pintu itu. Ketika Tuhan rindu, Adam dan Hawa boleh bertemu dengan Tuhan, tapi mereka tidak bisa masuk lagi ke Taman Eden. Tuhan, oke, saya saja yang ada di luar Taman Eden untuk lihat mereka, untuk bisa bertemu dengan mereka. Jadi dari pelajaran ini saya benar-benar, wah, betapa besar kerinduan Tuhan untuk mau bersama-sama dengan makhluk ciptaannya. Dan di sini dikatakan Taman Eden tetap berada di atas bumi ini lama setelah manusia terbuang dari jalan-jalannya yang penuh kesukaan itu. Umat yang berdosa itu lama diizinkan untuk dapat memandang kepada rumah mereka yang sebelum berdosa. Pintu gerbangnya terhalang hanya oleh malaikat-malaikat. Dan di pintu Firdaus inilah Adam dan anak-anaknya datang untuk menyembah Tuhan. Luar biasa, Tuhan benar-benar terus ingin punya kerinduan walaupun manusia sudah bersalah, sudah melanggar perintah, tapi dia tidak benci. Dia malah tetap kasih akses bagaimana supaya saya bisa terhubung dengan ciptaan saya ini. Oke. Dan pekan lalu kita sudah belajar ya, Pendeta Wilson juga sudah nyatakan Keluaran 25 ayat 8, make me a sanctuary gitu, buat satu tempat kudus supaya aku dapat tinggal bersama-sama atau diam bersama-sama dengan mereka, dengan bangsa Israel. Dan ini mungkin akar kata atau dasar kata yang sama dengan yang di Kejadian 3 ayat 24 ini ya Pendeta? Jadi sebenarnya di dalam ayat ini ada dua kata yang kita perlu benar-benar pahami. Yang satu adalah menempatkan. Jadi menempatkan ini adalah betul dwell, diam. Kata yang sama dipakai di Keluaran 25 ayat 8. Jadi buatlah bagiku sebuah tempat kudus sehingga aku dapat diam. Lalu kemudian kata yang sama tapi dalam bahasa Grikanya ketika di dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa dan firman ini menjadi daging dan diam di tengah-tengah manusia. Jadi kata diam ini menarik. Lalu kemudian kata yang kedua adalah kata menjaga, atau kalau dalam bahasa Indonesianya ya menjaga jalan gitu ya. Jadi menjaga, dan antara diam dan menjaga, kalau kita memahami dua kata ini bukanlah pengertian bahwa oh ya dikasih satpam, dikasih polisi supaya nggak boleh masuk. Jadi kerubim ini bukan forbidden gitu, nggak boleh datang. Tapi lebih kepada bahwa kalau memang Allah tidak mau manusia itu untuk datang lagi kepada dirinya, ya udah Taman Edennya diangkat saja, balik ke surga atau bagaimana, berdua terpisah. Tapi justru karena Allah masih mau punya hubungan dengan manusia, makanya apa yang harus dilakukan? Dua hal. Dia tidak bisa bertemu langsung karena terlalu suci, ya walaupun pas di Kejadian 3 awalnya kok bisa langsung, ya itu mungkin ya kita ada penjelasan tentunya, supaya tetap bisa ada pertemuan hubungan walaupun Allah adalah yang suci dan manusia adalah manusia yang berdosa, harus dijaga, ditutup oleh kerubim. Supaya apa? Tetap bisa ada hubungan. Karena kalau enggak, kalau manusia mau datang langsung binasa. Justru jadi kerubim ini bukan menjaga supaya manusia nggak bisa datang lagi, tapi justru supaya manusia bisa tetap datang. Jadi istilahnya dikasih filter gitu loh, supaya ya kalau tadi kita pakai pekan lalu bilang bahan radioaktif, ya bukannya Allah ini radioaktif, tapi bahwa sesuatu yang baik ini Allah ini mau tapi tidak bisa karena dosa, perlu ada filternya supaya
Iya. tidak menghancurkan. Makanya cherubim ditempatkan untuk di situ ditempatkan berdiam. Lalu kemudian untuk menjaga. Nah ini bukan menjaga supaya nggak boleh masuk. Yang menjaga jalannya supaya jalan ini tetap di-preserve gitu loh. Supaya tetap jalan ini tetap dirawat. Supaya jalan ini tetap dipelihara, tetap ada. Supaya manusia tetap bisa ada jalan menuju Allah. Ya kita nggak tahu apa dalam bayang kita mungkin apakah ada mungkin setan-setan kah, apa pasukan-pasukan iblis gitu kan. Oh nggak boleh masuk lagi apa. Justru supaya jalannya tetap lowong harus ada cherubim yang jagain gitu loh. Iya. Mungkin ketika kita bisa memahami dua konsep soal diam, menempatkan dan menjaga ini dengan tepat, maka bayangan kita tentang oh iya Taman Eden nggak boleh masuk, kenapa? Oh itu tempat yang indah, manusia di bumi aja, dibuang aja, nggak boleh masuk lagi. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat salah dan sangat kacau, dan mungkin salah satu penyelewengan yang paling awal dan yang paling jahat atau mematikan terhadap bagaimana manusia memandang kepada Allah adalah ketika salah membaca Kejadian 3 ayat 24 ini. Iya, jadi kata menjaga itu bukan menjaga supaya bukan keep away gitu. Iya, tapi menjaga manusianya supaya tidak binasa kalau bertemu langsung dengan Tuhan. Cerita ini menarik, tapi kita harus berpindah ke cerita yang lain karena ada banyak gitu ternyata cerita-cerita di mana manusia berada di hadirat Allah. Apakah seperti tadi Adam dan Hawa yang langsung ataupun seperti Yesaya yang diberikan penglihatan. Di dalam Yehezkiel 1, sebenarnya penglihatan apa yang dinyatakan kepada Yehezkiel secara konteks atau latar belakang nanti mungkin bisa dibantu dijelaskan oleh Pendeta Wilson, dan apa yang tentang apa sih sebenarnya Yehezkiel 1 ini, Peter? Ini tentang pembuangan di Bible ya. Jadi pada saat itu Yehezkiel mendapatkan penglihatan itu waktu sedang berada di dalam pembuangan di Bible. Jadi ia melihat tata Tuhan dikelilingi makhluk-makhluk yang aneh dengan berbagai mata dan roda-roda. Jadi apa sih mata dan roda-roda ini gitu? Maksudnya kita bingung. Maksudnya ini menggambarkan bahwa Tuhan tuh berkuasa gitu. Dimanapun tempatnya, walaupun di tempat pembuangan atau apapun, tangan Tuhan itu ada di mana-mana, mata Tuhan itu selalu mengawasi dan selalu ada gitu. Jadi penglihatan ini membawa pemikiranku bahwa Tuhan masih punya kendali dan Tuhan selalu mengawasi setiap umatnya gitu. Oke, terima kasih Peter. Clara, gimana? Jadi di sini kepada Yehezkiel ditunjukkan tampilan kuasa Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Tuhan izinkan dia melihat penglihatan ini. Mungkin dalam tawanan di Babel waktu itu ada begitu banyak keraguan-keraguan tentang kuasa Tuhan. Tapi dengan situasi ini Tuhan mengizinkan dia lihat bahwa ada Tuhan yang berkuasa di sini. Ada Tuhan yang bisa memulihkan mereka. Oke, secara konteks latar belakang Pendeta Wilson. Ya, jadi kita melihat bahwa Yehezkiel ini dituliskan ketika mereka sudah di pembuangan di Babel, kan? Jadi ini kalau dibilang dia kan sedang duduk di samping sungai Kebar gitu kan, di sungai di Babylon lah ya. Jadi ada lagu ya By the River of Babylon, tapi lain lagi. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang menarik adalah ketika mereka ada di pembuangan, ini sedikit berbeda dengan ketika penglihatannya Yesaya. Penglihatan Yesaya masih ada di Yerusalem gitu kan. Tapi ketika dia di pembuangan ternyata loh kok bagaimana tahta Allah kok ngikut gitu ya. Apakah maksudnya ngikut bergerak karena kan digambarkan ada roda-rodanya terbuat dari api lalu bergerak ke sana kemari apa seolah-olah apa ya, walaupun bangsa Israel ini dibuang ke Babylon, tapi tahta Allah kita nggak bilang ngikut atau enggak ya, karena kan kalau matahari kan di mana aja kelihatan, apakah mungkin karena dia jauh tapi besar jadi tetap kelihatan di mana pun berada, tapi apapun itu mau menunjukkan bahwa tahta Allah itu tetap terakses. Dan yang menariknya lagi adalah ketika kita baca di dalam Yehezkiel pasal 1, makhluk-makhluk yang ini kan gambarkan ada 4 kepala, punya segala bentuk, lalu sayap-sayap begini, tidak dibilang makhluk ini apa. Tapi di Yehezkiel pasal 10 dibilang bahwa makhluk-makhluk ini adalah cherubim. Dan kalau di dalam
pembahasan kita di pertanyaan yang sebelumnya tentang apa gunanya kerubim dan kenapa ada, seolah-olah supaya Allah tetap bisa datang kepada manusia tapi tidak membinasakan, jadi difilter dulu dengan kerubim. Ini benar-benar menunjukkan bahwa oh iya ternyata memang seperti ini loh, bahwa Allah bahkan ketika bangsa Israel, baik Israel utara maupun Yehuda sudah yang utara dihancurkan dan Yehuda dibuang, sudah seolah-olah merasa terbuang, tertolak, jauh dari Allah, tapi Allah masih mengikuti, masih ada bersama dengan mereka dan masih merancang segala sesuatunya supaya betul mereka tidak bisa punya hubungan yang langsung, makanya ada kerubim yang selalu memediasikan atau nggak bisa bilang memediasikan, itu takutnya salah interpretasi sebagai bukan memperantarai ya, tapi paling nggak memberikan apa ya, kemungkinan sehingga Allah dan manusia itu bisa berada di dalam suatu hubungan yang mungkin tidak langsung tapi paling tidak masih ada. Dan kerubim ini ya gambarkan ya tetap berkuasa, seolah punya bisa menjaga, seolah bergerak ke sana kemari, ya memang benar-benar menggambarkan apa ya, keinginan bagi Allah untuk hadir bersama-sama dengan bangsanya. Jadi apa nih? Memberikan apa ya? Pengharapan. Pengharapan bagi bangsa Israel. Lalu juga menjelaskan bagaimana walaupun bait sucinya sudah dihancurkan di Yerusalem, tetapi masih ada bait suci, masih ada Allah. Tahta Allah itu ada di mana? Ya, mungkin di dalam hati. Ya, nanti adalah penglihatan Yeskiel berikutnya mengenai bait suci, tapi itu mungkin agak sedikit berbeda konteksnya, tapi paling tidak bahwa menunjukkan bahwa walaupun secara fisik itu sudah hancur, dan pada saat zamannya Yeskiel itu belum dipulihkan ya, nanti zamannya Ezra Nehemia baru benar-benar dipulihkan kembali, dan di Hagai juga, tapi paling tidak menunjukkan bahwa masih ada keberlangsungan, masih ada kehancuran ya, tapi ada pembangunan kembali daripada suatu hubungan yang Allah sepertinya tidak mau lepaskan ini manusia ciptaannya. Mungkin begitu. Oke, terima kasih penjelasannya. Luar biasa ya, kalau kita cuman sekilas mungkin baca, kita nggak langsung mengerti ini tentang apa. Tapi ketika kita mengetahui latar belakangnya, kita mengetahui kondisinya seperti itu. Dan bahkan ketika kita melihat, membandingkan ayat 1 dengan yang ayat yang lainnya, di pasal yang 1 dengan yang pasal 10 tadi dikatakan, kita bisa lebih mengerti ini tentang apa. Dan kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan begitu besar sehingga Tuhan ingin selalu diam bersama-sama dengan umatnya. Baik itu di dalam baik itu bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan ke Kanaan, baik itu ketika mereka sudah terpecah menjadi kerajaan yang berbeda, ataupun ketika di pembuangan pun Tuhan masih ingin bersama-sama dengan umatnya. Kita akan melanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana. Yeskiel 1 ayat 5, dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka. Dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Ayat 10, muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Sepertinya kalau kita sekilas melihat, membaca dan membayangkan seperti seram ya. Tapi kalau bangsa Israel mungkin yang membaca ayat ini, mereka akan langsung teringat pada satu hal, yaitu pada panji-panji bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun. Bisa ceritakan ini tentang apa, Peter? Jadi ini tentang perlindungan Tuhan ya Kak, maksudnya. Jadi aku lebih fokus kepada simbol-simbol ini sih sebenarnya. Maksudnya apa sih kerubim yang bermuka 4 itu? Tadi kami sempat diskusi di luar, mungkin ini agak sedikit melenceng, tapi malaikat bisa bermuka 4 gitu ya Kak. Kalau manusia bagaimana gitu? Tapi kita kembali ke poin kita. Jadi ada singa, lembu, bahkan Raja Wali, manusia ini menggambarkan
tentang simbol, tapi lebih kepada ini lebih menggambarkan kita melihat bagaimana kalau singa itu kan melambangkan kerajaan gitu. Lembu itu pelayanan Yesus. Manusia itu penjelmaan, Raja Wali itu adalah kerajaan surga gitu. Jadi ini sebenarnya hanya mengarahkan kita kembali kepada Tuhan lagi, kembali lagi kepada Tuhan dan siapa yang kita akan berbakti kepada Dia. Jadi ini berkaitan dengan 4 panji-panji suku Israel saat di sekitar kemah suci. Ini kita bisa baca dalam kitab Bilangan 2. Jadi simbol-simbol ini menggambarkan karakter Yesus yang berkuasa. Singa, lembu, manusia, dan Raja Wali. Itu semuanya simbol. Tapi kalau kita bisa lihat artinya yang tadi sudah saya sebutkan, manusia itu menggambarkan penjelmaan. Kalau lembu itu pelayanan dan singa itu kekuasaan. Kekuasaan Yesus dan Raja Wali itu adalah surga. Ini dalam Kejadian 49 dan Ulangan 33, ya mereka ditaruh di masing-masing dari 4 titik kompas. Dan menurut tradisi kerabian, bendera Yehuda memiliki sosok singa, bendera Ruben mirip manusia atau kepala manusia, bendera Efraim memiliki sosok lembu, bendera Dan adalah sosok Raja Wali. Kalau mau lihat juga di penglihatan-penglihatan sebelumnya ya, ini adalah sama semua, yaitu kerub ya yang berjaga, dan saya rasa semua simbol ini hanya mau menjelaskan, mengartikan bahwa kehadiran Tuhan ada terus bersama-sama dengan manusia. Oke. Ada spesifik arti dari lambang-lambang ini kah, Pendeta? Ya, karena ini tidak dari Alkitab juga ya. Jadi ini kan sebenarnya kalau orang bilang berasal dari Targum. Targum ini apa ya, tradisi ya, Yahudi lah ya. Midrash apa segala. Jadi interpretasinya ya tentu secara historis ya mungkin mereka yang paham lah ya. Kalau dari kita inspirasi apa implikasi teologinya, mungkin kita bisa melihat bahwa Allah itu memberikan banyak hal-hal baik secara penglihatan maupun secara simbolis maupun secara ritual terhadap keinginannya untuk dapat diakses, keinginannya untuk dapat tinggal dekat dengan umatnya. Nah kan yang paling langsung kelihatan paling nggak di sini adalah bahwa ketika dikatakan bahwa kemah Israel itu tadi kan dibagi ke 4 arah mata angin, lalu 3-3 dan masing-masing itu punya kayak kepala grupnya dan masing-masing kepala grupnya bannernya ataupun panji-panjinya itu gambarnya seperti gambar daripada baik itu kerubim di Yeskiel 1 maupun di Yesaya 6 dan nanti di Wahyu pasal 4 ya dengan keempat makhluk. Memang menunjukkan bahwa tipologi bahwa tahta Allah itu ada dan masih bersama-sama dengan manusia bahkan ketika di dalam dosa, walaupun dengan segala macam pelindung dan lapisan filternya, menunjukkan bahwa memang ada suatu kerunia yang besar bagi Allah untuk tinggal dekat dengan manusia. Yang itu digambarkan dari semuanya ini tadi. Kalau simbol-simbolnya bisa diartikan ya, oke, apa artinya daripada singa? Oh, singa menggambarkan kekuasaan, pemerintahan ya, pemerintahan Allah. Lalu kemudian kalau itu kan Yehuda ya, singa Yehuda. Lalu kalau Ruben katanya itu adalah yang seperti gambar manusianya untuk menggambarkan ya kebijaksanaan manusia, hikmat, apa segala macam hubungan. Lalu kemudian Efraim digambarkan dengan lembu, ya, anak lembu di Wahyu pasal 4 atau lembu di dua yang lain yang menggambarkan kekuatan. Ya. Lalu kemudian suku Dan dengan Raja Wali ataupun elangnya yang menggambarkan ya kecepatan, pemerintahan, Allah sebagai Allah yang berkuasa. Ya, jadi menunjukkan bahwa inilah aspek-aspek yang tetap Allah berikan kepada manusia. Bahkan ketika manusia itu sudah terpisah dari Allah. Dan bangsa Israel sebagai duta ataupun umat yang Allah pilih untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa, menunjukkan bahwa ya melalui hal inilah dia masih terhubung dengan umat manusia secara keseluruhan. Jadi kalau untuk bangsa Israel sendiri mungkin agak sulit ya, karena mereka lah bagian daripada simbolisme itu.
Tapi bagi kita yang bukan bangsa Israel, pada saat itu ketika melihat itu, wah kok sama gitu ya. Sama seperti jalan Taman Eden terputus. Bukan terputus, manusia sudah dikeluarkan dari Taman Eden. Tapi jalannya tetap dijaga, tapi ada kayak filternya. Oh, sama juga kita bangsa-bangsa lain terputus dari Allah. Tapi ada melihat gambaran 4 makhluk ini, singa, lembu, manusia dan Raja Wali itu di mana? Di bangsa Israel. Oh, jadi bangsa Israel inilah yang menjadi pemantul atau lensa di mana manusia, umat manusia secara umum bisa datang melihat bahwa jalan menuju Taman Eden ini, menuju Allah ini masih dijaga. Dan Allah masih diam dengan umatnya. Mungkin seperti itu implikasi yang bisa kita ambil. Dan kembali lagi kita sampai di satu poin bahwa keinginan Tuhan untuk bersama dengan umatnya di dalam buku Sekolah Sahabat kita, bahkan di sini dikatakan bahwa adalah maksud Tuhan untuk menarik umat manusia mendekat ke tahtanya. Jadi kita bisa melihat melalui simbol-simbol ini, melalui penglihatan-penglihatan ini, begitu besar kasih Tuhan dan keinginan Tuhan untuk mau mendekat, mau tinggal diam bersama-sama dengan umatnya. Kita tahu mengenai penglihatan-penglihatan ini, kita tahu dan kita sudah belajar juga mengenai hadirat Allah, dan kita tahu bahwa di bait suci, baik itu di kemah suci yang bangsa Israel buat, ada Shekinah atau kehadiran Allah gitu ya, dan itu juga muncul di bait suci Salomo yang Salomo buat, ada Shekinah di situ. Tapi setelahnya itu sudah tidak ada lagi di bait suci yang dibangun di zaman Ezra Nehemia ya. Bahkan sampai saat ini kita tidak bisa secara fisik melihat kehadiran Allah. Nah, mungkin bisa dijelaskan langsung aja Pendeta, kenapa itu sudah tidak ada lagi setelah zaman Salomo, setelah bait suci Salomo, dan di gereja mungkin di ibadah kita saat ini, apakah artinya sudah tidak ada kehadiran Allah atau bagaimana? Oke, mungkin pertama-tama, jadi ketika bangsa Israel membangun, sebenarnya ada 2 kali di mana ini terjadi. Ya, baik yang di bait suci Salomo ketika pertama kali didedikasikan, wah kemuliaan Allah melalui awan itu datang. Tapi di bait suci yang pertama yang masih di tabernakel di padang gurun itu juga terjadi. Ketika pertama kali didedikasikan setelah jadi, ya sama juga. Dikatakan ada asapnya sampai orang nggak bisa lagi tinggal terlalu dekat gitu kan, mereka harus agak menjauh. Nah, ini juga gambaran sebenarnya pas pertama kali itu terjadi ketika di Gunung Sinai ya, Allah turun dalam asap, dalam awan apa segala, bangsa Israel harus agak mundur. Jadi menunjukkan bahwa hadirat Allah itu dilambangkan oleh satu tempat ini. Oke, bait suci, gunung suci, tabernakel, bait suci, ya kan? Tapi kemudian ketika Allah yang begitu ingin tinggal dengan umatnya itu ditolak, ya, melalui segala macam kemurtatan, melalui segala macam penolakan, perbuatan dosa, apa segala macam, tidak mengikuti hukum, kenajisan dan lain-lain, akhirnya tidak bisa bertahan gitu kan. Jadi akhirnya pergi. Apalagi kalau di dalam Yesaya pasal 10 dikatakan bahwa kemuliaan Allah itu sudah departed atau meninggalkan bait suci ini, ya karena beberapa hal ya, karena sudah dihancurkan. Jadi mereka ketika bangsa-bangsa lain datang, nggak mungkin juga tetap ada hadirat Allah, tapi bangsa-bangsa lain kok bisa masuk keluar seenaknya, enggak. Jadi sebelum mereka masuk ya hadirat Allah sudah keluar gitu lah ya. Tapi kemudian di Hagai dikatakan bahwa bait suci yang berikutnya ini akan lebih mulia. Bait suci yang dibangun oleh Ezra Nehemia ini yang kemudian dipugar kembali oleh Herodes di zaman Yesus itu akan lebih mulia. Kenapa? Karena sebelumnya manifestasi daripada kehadiran Allah itu ya awan-awan, sinar, petir, asap segala macam itu tidaklah antropomorfik. Nah, yang pas antropomorfiknya atau yang menjadi menyerupa manusia, menjelma, berinkarnasi, itulah Yesus yang datang mengajar di bait suci. Jadi kalau dibilang apakah artinya tidak ada kemuliaan Allah lagi? Tidak. Dikatakan bahwa Allah tetap tinggal diam. Ya, di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa dan firman itu menjadi manusia dan tinggal bersama dengan umatnya. Ya, jadi ada 2 hal. Firman
kalau kita bisa bilang firman itu yang menjelma, Yesus tinggal, tapi kemudian firman Allah sebagai Alkitab, sebagai apa yang kita dapat pelajari kan juga sudah berada di dalam manusia juga, bersama-sama dengan manusia. Kita bisa baca, kita bisa pelajari, dan sesi ini pun juga adalah pembelajaran Alkitab. Jadi memang kita bisa melihat bahwa bukan berarti bahwa tidak ada lagi hadirat Allah. Ada. Ya dalam bentuk ya peribadatan seperti ini, ya hadirat Allah ada. Kenapa? Karena ketika kita ada di tengah-tengah sini, apa sih yang kita diskusikan? Firman Allah. Ya kan? Itulah menunjukkan bahwa bukan berarti Allah tidak lagi bisa diakses, dan bahkan lebih luar biasanya lagi bisa diakses secara begitu rupa sehingga seluruh rencananya, pemikirannya, perasaannya, tujuannya itu ada di dalam Alkitab semua. Nah, itu sebenarnya merupakan suatu akses yang lebih luar biasa daripada sekedar melihat di dalam satu situs, oh ya, di lokasi ini adalah Shekinah, ada awan, ada api. Ya, tapi lebih luar biasa lagi itu bisa ada di dalam kepemilikan kita bisa baca, bisa tinggal di dalam hati kita. Mungkin seperti itu. Amin. Terima kasih Pendeta. Jadi betapa kita harus menghargai ya firman Allah yang ada di tangan kita masing-masing. Bagaimana kita dapat mempelajari, memiliki full access lah. Kalau yang sekarang aplikasi-aplikasi sekarang harus bayar atau harus subscribe supaya dapat full access, kita memiliki full access itu sekarang. Sudah dibayar lunas dengan darah. Amin. Oke. Masih ada satu pelajaran lagi, yaitu kalau kita ngebahas tentang kerubim, serafim gitu ya. Ada satu kerubim, ada satu kerub yang kita tidak boleh tinggalkan pembahasannya, yaitu mengenai Lucifer yang dulunya adalah malaikat, bahkan kerub yang berjaga di takhta Allah gitu. Jadi sebenarnya Lucifer udah punya full akses juga ya kepada karakter Allah, kepada kemuliaan Allah. Tapi kita tahu ceritanya bahwa Lucifer pada akhirnya jatuh dalam dosa. Apa yang kita bisa pelajari, apa yang menyebabkan Lucifer jatuh, dan pelajarannya bagi kita saat ini, Peter? Kalau itu bukan rahasia umum lagi ya Kak, bahkan di cerita anak-anak aja diceritain gitu ya. Salah satu faktor dari kejatuhan Lucifer itu cuman rasa besar hati, atau yang kita kenal adalah sombong. Dia ingin menyamai Allah, padahal sebenarnya itu bukan hak dia gitu. Jadi sekarang dalam pelayanan ataupun dalam situasi bergereja gitu, kita harus waspada dengan perasaan-perasaan seperti itu juga, kayak berbesar hati atau tinggi diri atau apa dan lain-lain yang merujuk ke sana lah Kak. Itu bisa mengakibatkan nasib sama seperti Lucifer. Itu mungkin ada. Ya, sama ya, tentang kesombongan atau rasa ingin disembah, tapi dia tidak dapat rasa itu. Dan tujuan sebenarnya dari kerub itu adalah membantu mengungkapkan kemuliaan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah dia mau juga kemuliaan dirinya sendiri. Sering dalam pelayanan kecil atau besar, ada kecenderungan manusia, saya juga secara pribadi, rasa ingin dipuji, dimuliakan. Wah bagus, wah kamu bagus begini. Itu saja sudah membuat saya ikut dengan hal kecil yang membuat saya hampir mirip lah dengan Lucifer. Dan sebenarnya tujuan dari setiap pelayanan kecil atau besar, tujuan kita yang kita harus ingat adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk cari kemuliaan diri sendiri. Mungkin secara singkat ya, ini berapa kali saya selalu sebutkan. Dari pelajarannya Wahyu 12, Yeskiel 28, Yesaya 14, lalu kemudian Kejadian pasal 3 menunjukkan satu benang merah mengenai bagaimana Lucifer ini, malaikat ini jatuh dalam dosa. Dan mungkin pada saat ini kita bisa fokus terhadap peran dia sebagai kerub. Karena kan dari tadi kan ngomong kerub, jadi kita fokus soal ini ya. Apa sih tadi kerub itu? Dia kan bertugas memediasi. Ini kata ini saya ulang terus, tapi mungkin kata yang kurang tepat lah, memfasilitasi atau ya pokoknya menjadi sebuah gambaran, menjadi sebuah jalur, menjadi sebuah pantulan, menjadi suatu lensa. Tapi masalahnya ketika yang tadinya hanya memantulkan, sekarang mau memancarkan. Nah, ini kan beda dong. Ya kan? Dia tadinya memantulkan kemuliaan Allah, tapi ingin memancarkan. Nah, beda sekarang, menjadi sumber. Kemudian yang tadinya menjadi sebuah jalan untuk sampai kepada tujuan, ingin menjadi tujuan. Gitu kan? Dan inilah masalahnya kenapa hanya kerub yang bisa jatuh.
Kalau yang lain-lain, ya nggak bisa lah. Dia bukan siapa-siapa, mau jatuh kemana? Lu nggak tinggi-tinggi amat, mau jatuh dari mana? Mungkin kasarnya seperti itu. Jadi mengapa kalau dibilang, kenapa justru yang paling tinggi yang jatuh? Sebenarnya alasannya itu. Karena itu tadi, yang paling tinggi berarti kan dia yang memantulkan cahayanya. Karena kena ke dia dulu, baru terpancul ke yang lain gitu kan. Akhirnya dia merasa, oh sinar ini kan orang lain dapat. Lah kayaknya saya juga bisa bersinar. Nah gitu kan. Terus kemudian orang datang melalui. Ini bukan mengatakan menjadi perantara ya, mungkin makanya ini agak kurang pas juga, tapi paling nggak kita bisa paham maksudnya apa. Datang karena ada kerub ini sehingga bisa punya hubungan dengan Allah. Akhirnya mau, ya udahlah datang aja ke saya gitu kan. Kenapa, apa bedanya saya dengan Allah? Lalu kemudian diakhiri dengan ingin menyamai yang maha tinggi. Ujung-ujungnya adalah mengetahui baik dan jahat ya, benar dan salah gitu kan. Bukan hanya mengetahui tapi menentukan. Akhirnya kalau saya memang memantulkan, ya saya juga bisa dong mengatur. Kalau memang saya yang menjadi jalan untuk menuju ke Allah, ya kenapa nggak ke saya aja? Toh saya juga bisa. Walaupun mungkin di awal bukan dalam suatu hal yang jahat. Ini kan awalnya baik gitu kan. Jadi di dunia yang baik, kejahatan itu bukan dari sesuatu yang jahat. Tapi oh ya, saya bisa sendiri kok. Oh oke, saya mau independen. Apakah independen itu jahat? Enggak juga kan? Tapi itulah yang menjadi masalah ketika dia yang tadinya itu tadi memantulkan dan hanyalah jalan, mau menjadi pemancar dan tujuan daripada penyembahan itu sendiri. Dan membuat itu jatuh. Dan hanya bisa jatuh kalau kerub. Kalau yang fungsi dan tugasnya lain, mungkin kejatuhannya bisa juga jatuh, tapi dalam skala yang berbeda. Tapi justru yang paling luar biasanya karena itu tadi. Gitu. Ini cocok dengan ilustrasi bagaimana pesawat atau kapal yang bergeser 1 derajat saja ya. Dari awalnya mungkin nggak terasa gitu. Itu Lucifer mungkin menginginkan satu hal yang baik gitu. Nggak terasa bagi dirinya sendiri bahwa itu sudah memberontak. Tapi ujungnya itu akan jauh sekali gitu. Dan kita bisa melihat bagaimana akibat dari dosa yang ada mula-mula di hatinya Lucifer dan pada akhirnya seluruh umat manusia jatuh di dalam dosa. Kita bisa rasakan akibatnya yang luar biasa sekarang saat ini. Nah, mungkin pendeta boleh berikan kesimpulan pelajaran kita mengenai penglihatan ruang tahta Allah, malaikat-malaikat, kerubim, serapim dengan dasar-dasar nubuatan. Baik. Nah, jadi kalau kita tadi cuma baca part per part, pieces by pieces, kita mungkin nggak mengerti apa nih hubungannya dan kenapa ini menjadi dasar daripada nubuatan. Tapi setelah kita pahami bahwa semua ini penglihatannya, nubuatannya adalah mengenai tahta Allah. Lalu tahta Allah ini ada apa? Oh ada malaikat, oh ada kerub, ada mau berdiam, ada mau menjaga, ada ya keempat makhluk apa segala macam. Kita jadi bisa melihat, oh ya memang ternyata dasar-dasar dari nubuatan ini tujuannya apa sih? Bahwa mendasarkan terhadap pemerintahan Allah, dan juga bahwa keinginan bagi Allah untuk tinggal bersama manusia. Sehingga semua nubuatan-nubuatan adalah mengenai hal ini. Bagaimanakah pemerintahan Allah itu bisa ditinggikan dan bagaimanakah manusia itu bisa kembali kepada Allah melalui nabi-nabinya, melalui firman Tuhan, melalui hukum, melalui penurutan, dan yang itu lagi melalui Yesus. Dan itulah yang menjadi dasar daripada semua nubuatan. Baik nubuatan kedatangan Yesus yang pertama maupun kedatangan Yesus yang kedua. Nah, jadi setelah kita memahami ini dan kita lihat benang merahnya, oh ya baru jelas lah. Ternyata oh begini tujuan daripada 1 pekan ini. Jadi bukan cuma ngomongin oh malaikat ini, penglihatan ini, apa segala macam. Tapi adalah yaitu kalau mungkin yang bisa saya bilang menjadi kunci adalah di Kejadian 3 ayat 24 tadi. Itulah dasar pemahaman kita. Kalau itu sudah jelas, maka kenapa kita pelajari 1 pekan ini bisa menjadi lebih jelas lagi. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, terima kasih Peter, terima kasih Clara. Dan teman-teman kalau misalnya masih memiliki pertanyaan, ada hal-hal yang masih bingung mengenai pelajaran pekan ini ataupun sepanjang triwulan ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan menjawabnya di sesi tanya jawab.
Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih Pendeta. Shalom Kak Yola. Shalom. Pendeta akan menjawab pertanyaan yang telah dituliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Yang pertama ada pertanyaan dari Maidin Lakuman. Shalom, makasih Diskusi Sekolah Sabatnya. Pertanyaan, Lucifer jatuh karena kecantikannya, lalu sombong menyebabkan dia memberontak kepada Tuhan. Ada istilah kesombongan rohani, bagaimana itu terjadi? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Maidin Lakuman ya. Baik saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu dirancang Tuhan, direncanakan Tuhan. Tuhan pilih agar dia boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa sekelilingnya, agar mereka boleh mengenal Allah dan datang kepada Allah. Coba kita baca saja Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Itu rancangan Tuhan ya. Dan juga itu idealnya bahwa bangsa Israel akan menjadi terang, di mana banyak orang, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Coba kita baca di dalam Yesaya 3 ayat 16. Yesaya 3 ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Baik, terima kasih. Jadi lihat ini bahwa wanita Sion, artinya bangsa Israel ini, jadi sombong dia. Tadinya rancangan Tuhan dia jadi hidup rendah hati, dia akan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar, bagi bangsa-bangsa di sekitar. Tapi dia sombong rohani. Dia anggap diri keistimewaannya itu menjadi sebuah hal yang dia sombongkan. Dan dia menganggap bangsa lain itu kafir adanya. Bangsa lain itu tidak akan diselamatkan. Bahkan mereka menutup diri mereka. Dan yang lebih kacaunya lagi, mereka sendiri bahkan terpengaruh dengan bangsa-bangsa kafir di sekitarnya dengan menyembah Allah lain, dengan menyembah dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Itulah kesombongan, sombong rohani. Mereka menganggap diri baik, mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Mereka sombong dengan keterpilihan mereka, dengan keistimewaan mereka. Hati-hati buat kita umat Tuhan zaman sekarang ini. Hati-hati juga dengan kita sombong rohani. Kita menganggap diri kita lebih benar daripada yang lainnya. Kita menganggap bahwa inilah kita yang benar dari semuanya. Yang lain salah adanya, yang lain wah ini segala macam. Akhirnya tidak disadari bahwa kita sendiri jauh daripada Kristus. Tidak disadari bahwa kita sudah menganggap diri kita sendiri yang hebat. Terkonsentrasi kepada diri. Kita lupa bahwa kita bukan siapa-siapa. Hanya karena keselamatan melalui kasih karunia lah kita dapat diselamatkan. Efesus 2:8-9 mengamarkan kepada kita, itu bukan hasil usahamu, itu bukan apapun dari kita, tapi itu adalah kasih karunia Allah. Hati-hati dengan kesombongan rohani. Terima kasih Kak Yola. Terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ida Bagus Naruto. Izin bertanya, pernyataan Tuhan tidak mendesain bangsa Israel untuk memiliki raja. Bagaimana dengan janji Tuhan sendiri kepada Yakub dalam Kejadian 35 ayat 10 dan 11? Tuhan sendiri menjanjikan adanya raja-raja di keturunan Yakub. Oke. Kak Yola mungkin boleh baca Kejadian 35 ayat 10 dan 11. Kejadian 35 ayat 10 dan 11 di Secara sini. khusus di ayat 11 ini, Pak. Ya. Di sini dikatakan, oke, sebentar. Ayat 10 dan 11. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu.
Maka Allah menamai dia Israel. Ayat 11, lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Baik, terima kasih Kak Yola. Janji ini bukan dimulai dari Yakub. Janji ini dimulai dari seorang yang bernama Abram dan Tuhan menamakan dia akhirnya Abraham. Coba Kak Yola boleh baca Kejadian 17 ayat 4 sampai 8. Kejadian 17 ayat 4 sampai 8. Nanti di ayat 6 secara khusus ya, penekanan tentang raja itu. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat yang ke-6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Oke, saya rasa sampai situ saja. Jadi janji akan bagaimana Tuhan memberkati umatnya secara khusus keturunan Abraham. Yang tadinya dia bernama Abram dan dia dirubah menjadi Abraham, bapa segala bangsa. Dan akhirnya sampai kepada keturunan cucunya juga, Yakub juga dinamakan, ganti nama menjadi Israel. Dan dijanjikan juga janji yang sama bahwa keturunanmu akan diberkati, engkau akan dimasyurkan, dan engkau daripada mula turunan bangsa-bangsa dan raja-raja. Jadi ini sepertinya kontradiksi dengan 1 Samuel 8 ayat 7. Coba 1 Samuel 8 ayat 7. Oke, 1 Samuel 8 ayat yang ke-7. Sini dikatakan, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Baik, jadi ini yang ditanyakan. Sebetulnya ini konteks yang berbeda. Ini konteks dalam 1 Samuel 8 ayat 7 adalah konteks penolakan bangsa Israel kepada Allah yang sementara memimpin mereka dan menjadi raja atas mereka, dan mereka mau seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Lalu apa konteksnya di dalam janji Allah kepada Abraham dan juga kepada keturunannya termasuk Ishak dan Yakub? Secara khusus yang ditanyakan adalah janji kepada Yakub yang tertulis dalam Kejadian 35. Ya. Ini adalah janji di mana Allah akan memberkati keturunannya Abraham ini. Dan kemahatauan Allah juga ya ketika dia memberikan janji juga raja di sini. Dan memang kita tahu bersama saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini ketika umat Tuhan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Itu rancangan Tuhan. Dia akan memimpin raja-raja. Sebagaimana tadi dalam Yesaya 60 ayat 1-3 bahwa semua bangsa, raja-raja akan berduyun-duyun datang kepadanya. Jadi dia akan menjadi pemimpin. Itu rancangan Allah. Tapi kalau dalam konteks 1 Samuel 8 ayat 7, konteksnya adalah bahwa mereka menolak, bangsa Israel menolak Allah yang sementara memimpin mereka menjadi raja. Terima kasih Kak Yola. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pendeta. Luar biasa sekali. Teman-teman yang memiliki pertanyaan sudah dijawab. Kalau masih ada pertanyaan lanjutan silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Dan kalau ada pertanyaan Alkitab lainnya di luar dari pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat kita triwulan ini, yaitu gambaran, simbol, kiasan, cara mempelajari nubuatan Alkitab, silahkan tulis saja di program Tajam atau hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin bertanya untuk Tajam, dan kita akan membahasnya bersama dengan Pendeta Richard Sabuin. Saat ini kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Wilson untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa ketika kami mempelajari mengenai dasar-dasar nubuatan ini, kami boleh melihat bahwa kerub yang Engkau tempatkan untuk menjaga, bukanlah untuk menjaga kami daripada datang, tapi justru membuat kami boleh dapat datang kepada Engkau, dan membuat Engkau boleh tetap tinggal bersama-sama dengan kami, umat-Mu ini ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami pelajari di diskusi ini boleh menjadi sesuatu yang menjadi berkat bagi kami, memberikan kepada kami pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai kerinduan
Allah yang begitu besar untuk diam di tengah-tengah umatnya. Dan biarlah kami pun juga boleh memiliki kerinduan yang sama dan melakukan apa yang kami bisa sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bersama dengan seluruh pemirsa dimanapun dan kapanpun menyaksikannya, biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita semua. Yang menjadi harapan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta, terima kasih Peter, terima kasih Clara. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita merasakan betapa besar kasih Tuhan dan betapa besar keinginan Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Dan itu membuat kita semakin besar juga keinginannya untuk selalu datang kepada Tuhan. Kita akan bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.